Kata Rasulullah, la imana liman la amanata lahu. Ya, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Nah iya kan, orang ngaku beriman tapi ternyata nggak amanah, lah kemana keimanannya? Iman itu kan kepada sesuatu yang gaib. Coba lihat rukun iman, nggak ada rukun iman sesuatu yang nyata yang kelihatan, tuh nggak ada. Dari nomor 1 sampai 6 nggak kelihatan semua. Nah iya kan. Tapi ketika kaitannya dengan amanah, maka amanah itu kelihatan kan. Orang ini menjaga, orang ini benar, orang ini baik. Ketika dititipin dikasih kan. Emang titipan kok. Ini kan keseringannya titipan malah dimilikin, dicopel dikit-dikit. Habis lama-lama nggak kerasa, suruh ngegantiin lah. Enak aja gantiin, kan ini punya buah katanya gitu. Ya, hati-hati tuh gitu ya. Jadi la amanah, la imana liman la amanata lahu gitu ya. Seolah-olah itu tadi, seolah-olah tadi terbalik, seolah-olah gitu. Tapi tergantung kasusnya nanti. Tadi sama seperti akhlak dulu apa iman dulu, amal soleh dulu apa iman dulu. Setiap orang punya kasus masing-masing, dan kita nggak bisa bilang harus iman dulu, harus amal soleh dulu lah. Semuanya harus yang berupaya berbarengan. Ayo barengin. Amalannya saja. Iya. Pengamalannya harus bareng. Iya. Dalam pengamalan itu harus sesuai, terus bersandingan. Gitu. Iya, harus berbarengan. Nggak bisa yang ini harus ini dulu, harus itu dulu. Jangan mikirin ini dulu itu dulu. Yang dulu. Itu kan begitu sih. Katanya kita katanya kalau begini harus amal dulu. Ya silahkan kalau Anda bisa itu dulu. Gitu. Karena ada orang yang tadi masuk beriman kepada Allah, dikasih hidayah oleh Allah karena dia awalnya melakukan penelitian dulu. Banyak kan orang yang begitu. Ketika dia melakukan penelitian ternyata wah, subhanallah. Ini ada kekuatan yang maha dahsyat, yang luar biasa, sehingga akhirnya dibacakan ayat suci Al-Quran. Oh, cocok itu ayatnya. Ini agama apa ini, kok bisa kayak begini? Masuk Islam. Ada yang begitu, ya kan? Tapi banyak yang sebaliknya juga ada. Artinya ada orang yang tadi misalnya sudah meneliti demikian dalam sampai bukan malah beriman tapi malah kafir, ada juga yang begitu. Itulah yang dibilang mustasyrikin, orang-orang orientalis, ya kan? Bahkan ada juga yang sebaliknya, nauzubillah min dzalik, baca ayat Al-Quran, bacanya sholatnya rajin, tahu-tahu malah kafir, ada yang begitu. Ya, nah ini artinya semua fenomena ini tetap harus dijaga kehati-hatian kita dari semua itu. Tetap berupaya bahwa sunnatullah itu tetap berjalan, sistem Allah itu tetap berjalan, tapi tetap yang harus diyakini yang punya sistemnya adalah Allah, tetap gitu. Ya, artinya kita kasarnya jangan banyak-banyak berpikir, jangan susah-susah berpikir, apa yang bisa kita lakukan kerjakan, itu maksudnya. Udah begitu aja. Jangan kita mikir yang macam-macam. Ini harus ini dulu, oh ternyata saya nggak bisa ini karena saya harus begini dulu, dipikirin terus kan beres-beres dilakuin ya kan? Apa mikir dulu? Nah iya. Sekarang udah kita bisa sedekah 500 perak, kasih 500 perak, udah buktikan mampu nggak kita? Gitu. Kalau kita mampu memberi ya sudah. Ini mudah-mudahan sebagai modal dasar untuk kita mampu untuk melakukan sedekah. Kalau kita bisa ngebantu orang ya ngebantu orang. Kalau kita bisa sholat sunnah, kapanpun dimanapun, itu yang kita bisa apa? Udah sekarang begitu sistemnya. Yang mana yang kita mampu? Yang ketika kita mampunya dengan pekerjaan, ayo pekerjaan kita kerjakan. Sebuah tenaga kita kerjakan bukan karena atasan kita, bukan karena orang kafirnya, bukan karena siapapun, tapi kita benar-benar kerja karena Allah sudah mempercayakan, memberikan amanah ke saya bekerja di satu tempat, di tempat ini. Saya kerja dengan baik bukan karena siapa-siapa. Saya kerja karena Allah, udah begitu. Sehingga akhirnya kita kerja benar itu orang, kita bukan karena ada pimpinan akhirnya kita kerja. Kalau nggak ada pimpinan, orang Islam itu nggak begitu.
Itu amanah namanya. Sehingga akhirnya orang bos mau lihat mau enggak ya terserah bos, yang penting pekerjaan saya ini saya kerjakan dengan baik dan benar sesuai prosedur. Dan orang yang beginilah tanpa dilihat siapapun, meskipun diinjak dirusak, kata Allah tetap naik, dia naik terus lah. Mau ditahan sama sini nggak bisa, tetap dia kan ke atas gitu ya. Nah itu maksudnya la imana liman la amanata lah. Harus hati-hati ya. Jadi orang Islam itu selalu berupaya amanah semaksimal mungkin dimanapun dia berada, nggak pandang bulu. Aduh saya ini kerja terus, saya nggak pernah ibadah. Kerja juga merupakan ibadah, jangan salah gitu. Ini kan akhirnya kata-kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu keseringannya nafsu kita kan begitu. Kita sebetulnya kita udah jenuh dengan pekerjaan kita, akhirnya kita pengen lari ke pekerjaan lain, seolah-olah kan begitu gambarannya. Sekarang orang ibadah terus, aduh saya pengen cari pekerjaan, padahal lagi asik ibadah. Kan sama kayak kita seringnya, ya mungkin dalam kenyataan bukan dalam hal ibadah misalnya, dalam hal remeh kita bilang panas banget ini, pengen hujan. Kata kita hujan baik, pengen panas. Itu makanya itu maksudnya itu. Akhirnya kata Ibnu Athaillah, di mana Allah tempatkan kamu, nikmati itu yang terbaik untukmu. Hujan alhamdulillah. Syukuri itu, gitu. Panas alhamdulillah. Ya, maka akhirnya ketika kamu sudah mulai berpikir, kamu ketika di sini lalu kamu pengen ke sana, itu pertanda bahwa hati kamu tuh ada yang salah di hati kamu. Gitu. Kamu tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya akhirnya nggak ada yang benar. Pekerjaannya ya nggak maju-maju akhirnya. Di situ-situ dan segitu-gitu aja. Gitu. Coba kita lihat orang yang sukses, orang yang berhasil itu sudah dipastikan dalam melakukan pekerjaannya betul-betul profesional. Dia nggak pernah melihat nominal itu bukan. Tapi dia lihat kualitas yang akhirnya nanti nominal itu akan datang ngikutin sendirinya. Itu logikanya begitu. Ya, kita punya bawahan rajin sama bawahan yang betul-betul rajin. Yang ini rajinnya kalau misalnya dikasih baru rajin gitu. Dengan yang ini rajin tanpa kita nggak mikirin kasih, tahu-tahu di ujung kita kasih dia makin rajin. Tapi emang dasarnya rajin terus, kita mau pilih yang mana? Nah, pilih yang ini kan, nggak mungkin pilih yang ini. Itu logika kita begitu. Dan sudah dipastikan dia ini kita pasti lebih sayang ke sini, nggak mungkin ke sini sayangnya. Ini mah kalau udah nggak ada lagi ya pakai dah, nggak ada lagi, kan gitu. Ya. Kalau yang ini udah pasti dipertahankan biar bagaimanapun, gitu. Dan kita pun sama kan, dalam kita beribadah itu ke Allah itu bisa kita logikakan. Betapa kita menjaga amanah Allah itu kerja, bukan melakukan sesuatu bukan karena yang lain, udah karena Allah aja. Maka ada hadis qudsi yang maknanya kurang lebih, kamu jangan main-main kata Allah. Tugas kamu adalah ibadah. Gak usah mikirin sesuatu yang sudah dijamin ke kamu. Tugas kamu adalah ibadah, udah begitu intinya. Apa yang sudah dijamin? Yang sudah dijamin itu apa? Rizki sudah dijamin, kematian sudah dijamin, jodoh sudah dijamin. Tugas kita ini cuma ibadah doang, udah. Ngapain lagi? Nah kita sekarang mikirnya kan macam-macam, sesuatu yang sudah dijamin itu yang kita pikirin. Kan lucu. Kerjaan awal itu mah dipikirin. Lah iya. Malah mikirin kerjaan. Apalagi nyimpang mikirin orang. Tugas kita aja sendiri banyak, apalagi mikirin orang lain. Itu orang dasar emang ya. Gimana sih itu? Lah kita urusan kita aja banyak. Beres urusan kita. Nah makanya kita harus peka itu, kepekaan itu nanti muncul hadir ketika yang akhirnya kemarin saya bilang orang yang baik adalah orang yang mampu merasakan
orang lain, bukan kepingin dirasakan oleh orang lain itu. Nah itu larinya ke sana, muter-muternya ke situ gitu kan, gitu. Muter-muternya bahwa ya apa yang sistem yang Allah buat itu tetap harus kita jalanin step by step. Nggak ada sekarang Allah menciptakan orang itu lahir langsung gede, itu nggak ada, nggak bisa. Dan bukan berarti Allah nggak bisa, bukan, tapi Allah punya sistem yang harus sistem itu diikuti. Gitu. Ayo prosesnya ikuti. Yang terpenting ikuti prosesnya, hasilnya milik itu tawakal namanya. Di tawakal itu dari awal sudah semuanya Allah sudah. Dia hanya tugas menjalani, dia hanya mengerjakan, hasilnya milik Allah. Kita kan keseringannya gitu ketika kita kerja. Lah, kok tadi gua kerja nggak dibayar ya? Susah juga. Lah iya. Males sama dia mau kerja, nggak bener itu. Kita udah bener-bener kita nggak dikasih cuma segini ya. Lah, agak apa? Ya, makanya saya sampai saya katakan mohon maaf ini, mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan. Ya, ketika kita misalnya bekerja, ustadz misalnya gitu, ya, dalam bayangannya udah mau datang dapat amplop gitu, ntar di akhirat itu ketika minta, saya ngajar loh saya loh, mana pahala saya? Kata Allah kan lu udah minta amplop kemarin udah gua kasih, sekarang minta pahala juga kan, mintanya amplop pada saat itu mah, bukan minta pahala, gitu. Nah ini harus hati-hati tuh menjaga itu tuh kita. Apalagi kalau udah taruhlah amplop nggak minta perhatian orang misalnya, ria. Lah apa keuntungan apa yang didapat dari diperhatikan oleh orang? Nah, itu yang dimaksud tidak amanah, gitu. Ya, nah, jadi ya betul nih, artinya kita bagaimana agar keimanan yang ada dalam diri kita itu terjaga, diupayakan semaksimal mungkin agar kita menjaga amanah Allah. Karena sudah pasti setiap orang lahir pasti dikasih amanah. Nggak ada orang yang nggak punya amanah dari Allah kan. Dia jaga amanah itu semaksimal dan sebaik mungkin, maka keimanannya itu akan dijaga oleh Allah. Ya.